Kembali lagi dengan konten kita Vlog Abadi. Nama aku Diunur Octavia. Aku Koni Aprilia. Aku Dea Dinda Febrianti. Aku Sabila Octaviana Safitri. Hari ini kita mau kemana sih guys, merah-merah kayak gini? Kita kan udah janjian mau ke kelenteng. Kelenteng mana ya kira-kira? Kelenteng Kuat Gondio. Oh, atau yang disebut Pepecun. Kita akan explore ke sana. Kita penasaran banget nih, kalian pasti juga dong? Pastinya dong. Ikutin aku yuk. Halo semuanya, jadi kami sudah berada di lokasi yang akan kami explore, yaitu Kelenteng Kuat Gondio. atau biasa disebut dengan Pepecun. Ikut kami yuk. Hari ini kami mengunjungi Kelenteng Kuat Gondio. Kami juga mewawancarai Bapak Heri. Kami jadi tahu bahwa bangunan kelenteng ini dibangun pada tahun 2010. Kelenteng Kuat Gondio ada perahu keramat Pehcun. Kami juga berbincang dan menyimak cerita festival Pehcun. Dari perjalanan hidup seorang Perdana Menteri di negeri Tiongkok bernama Koet Guan, Perdana Menteri berhasil mempersatukan negeri Tiongkok, tetapi malah menjadi korban politik hasutan sehingga diasingkan dari ibu kota. Karena sedih, dia melompat ke sungai. Masyarakat berusaha mencari jasadnya agar Perdana Menteri itu tidak dimakan ikan. Dalam proses pencarian itu, muncullah tradisi balap perahu. Di setiap kelenteng ada dewa-dewinya tersendiri. Kayak di Bion Tekbio, tuan rumahnya yaitu Dewi Kuan Im. Kalau di sini Empe Pecun. Empe itu adalah orang yang sangat dituain atau buyut. Perahu ini pertama kali ditemukan pada tahun 1850. Ditaruh di sini, dimandikan, dibersihkan, kainnya dibuka lalu dilap dengan kain merah sebagai simbol yang dilakukan pada tiap bulan Juni tiap tahunnya. Para sinbeng adalah tempat bagi mereka yang ingin menitipkan sesuatu atau memohon bantuan sembayangan, terutama bagi yang tidak dapat mengurusnya sendiri. Sebelum melakukan sembayangan, permohonan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada empe untuk mendapat persetujuan. Dewa-dewa yang dihormati di sini meliputi Kong Cho, Kuang Kong, Dewa Perang, dan Kuang Im, Dewa Bumi. Dengan seluruh proses dilakukan secara hormat sesuai tradisi. Di batu nisan leluhur terdapat nama-nama yang dihormati seperti Kong Cho Hok Sen, tokoh yang memiliki sejarah penting dalam tradisi leluhur. Ada juga Mak Lembut dan Pek Lumut yang kisahnya berakhir pada kearifan lokal. Ciki Kung dikenal sebagai Buddha hidup sekaligus dewa pengobatan yang mampu membantu dalam berbagai hal. Selain itu ada Shao Shen atau Shen Kung, dewa kemakmuran yang dipercaya sering memberikan keberkahan dan rezeki kepada para pemuja. Sampo Taijen, tokoh asal Tiongkok keturunan suku Hui yang beragama Islam, dikenal sebagai pelaut dan pemimpin kapal yang pernah singgah di Semarang sebelum Islam menyebar luas di Jawa. Meskipun tidak menyebarkan ajaran Islam secara luas, ia menurunkan kepada awak kapalnya karena pengaruhnya yang besar dan identitasnya sebagai sosok Tionghoa. Masyarakat Semarang menghormatinya hingga kini, bahkan menjadikan figur yang disembayangi di kelenteng Sampokong. Selanjutnya ada Cai Senye, dewa kekayaan, Ho Tek Cheng Sin, dewa bumi yang menjadi atasan Tuti Pakung, serta Pek Hao dan Pek Cho, dewa penjaga berupa harimau dan ular. Lalu ada juga Kuan Se Imposat, dewi welas asih yang penuh kasih sayang, Guan Kong, dewa perang dan keadilan yang dihormati pedagang karena kebijaksanaannya, dan konsep Tridharma yang mencangkup Sang Buddha, Dewa Tao, dan Konghucu sebagai representasi tradisi Tiongkok. Bagian ini khusus untuk Sang Buddha, tempat kebaktian yang hanya ditunjukkan kepada Buddha tanpa melibatkan dewa-dewa lain.
seperti perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam Islam. Di sini sembahyang hanya difokuskan pada Buddha dan banyak biksu yang beribadah khusus kepadanya. Ajaran Buddha terbagi dalam 3 aliran. Yang pertama, Theravada di Asia Tenggara, kedua, Mahayana di Tionghoa dengan dewa-dewinya, dan Varayana di Tibet, dengan perbedaan kecil dalam cara sembahyangnya. Ruang di samping pintu masuk digunakan untuk pengobatan. Pembersihan ornamen di sini dilakukan secara gotong royong, terutama oleh pengurus, dengan Pak Joni sebagai ketuanya. Meskipun Pak Heri turut membantu, ia tidak berani memulai tanpa inisiatif dari Pak Joni. Setiap kali menjelang Imlek atau Pehcun, pembersihan hanya dimulai setelah Pak Joni meminta persetujuan Empe dan memimpin langkah pertama. Itu dia vlog kita hari ini. Di konten Quote Gambio. Atau yang sering disebut Pepecun. Selain seru, pastinya juga menambah banyak informasi dong. Jangan lupa nonton vlog kita selanjutnya. Bye-bye!